Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin pendengar sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu sangat banyak memberikan fasilitas kepada semua hambanya. Baik itu binatang apalagi manusia. Dari fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, oleh Allah diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang ingin kamu dustakan? Berapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kalimat itu di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ar-Rahman? Ternyata kita temui sebanyak 31 kali. Ayat 13, 16, 18, 21, 2 ayat 23, 25 dan seterusnya. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya di dalam sholat wajib saja, tapi juga di dalam sholat sunnat. Demikian juga dengan sunnat salat. Seperti saya katakan pada waktu yang lalu, ada sholat sunnat, ada sunnat salat. Sementara hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kewajiban sholat itu terekam di dalam 13 bagian. Yang pertama, berdiri kalau mampu, kalau bisa, kalau kuat. Kalau tidak kuat bisa berdiri, bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk karena juga tidak kuat, bisa berbaring. Bahkan kalau itu pun tidak kuat, bisa dengan isyarat mata dan seterusnya. Yang kedua, rukun sholat itu adalah niat di dalam hati. Kenapa harus niat di dalam hati? Karena hati itu selalu benar, selalu mengatakan kebenaran. Kalau di mulut saja mungkin orang bisa berbohong. Syukur-syukur kalau dia bisa mengucapkan di dalam hati dan juga melalui mulutnya. Selanjutnya adalah takbiratul ihram. Kemudian membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Itu yang keempat. Sementara yang kelima adalah ruku dengan thama'ninah. I'tidal dengan thama'ninah. Sujud 2 kali dengan thama'ninah. Duduk antara 2 sujud dengan thama'ninah. Kemudian duduk tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Membaca sholawat Nabi. Kemudian mengucapkan salam yang pertama. Kemudian tertib. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau itu tadi dikatakan sebagai rukun sholat, nanti ada sunnah.
Sunat sholat itu misalnya membaca doa iftitah, kemudian membaca surah-surah setelah dia membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga apabila dia ruku dan thama'ninah, dianjurkan di dalam ruku dan thama'ninah itu dia membaca Subhanallah, Subhanallah Rabbil A'la, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bacaan ini termasuk di dalam sujud. Sujud itu bisa dibaca Subhana Rabbil A'la, bisa juga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian i'tidal. Nah, kembali dari i'tidal itu dengan thama'ninah kita dianjurkan membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian duduk di antara dua sujud, duduk tasahud akhir, membaca tasahud akhir, membaca salat Nabi, mengucapkan salam yang pertama ke kanan. Itu yang wajib. Ke kiri itu hukumnya sunnah. Tapi alangkah baiknya kalau ke kanan dan ke kiri itu dilakukan semua. Karena begitulah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melaksanakan salat. Begitu yang dikatakan oleh Rasulullah. Yang ke-13 adalah tertib. Artinya tidak boleh dahulu mendahului dari rukunnya itu. Habis ruku mesti i'tidal. Habis i'tidal baru sujud. Tidak boleh dibolak-balik. Nah, lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya sholat sunnah. Di bulan Ramadan ini misalnya sholat sunat itu biasa dikerjakan itu dengan nama sholat tarawih dan sholat witir. Tarawih itu boleh 8 rakaat, boleh 3 rakaat. Tetapi boleh juga tarawih itu 20 rakaat, witirnya 3 rakaat. Itu tidak ada persoalan. Dan jangan dipersoalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitu juga sholat witir. Sholat witir itu ada yang dilaksanakan 3 sekaligus, ada yang dilaksanakan pertama 2 rakaat, kemudian ditambah 1 rakaat. Hal ini jangan menjadi perpecahan. Katakanlah misalnya ada orang yang biasa sholat tarawih itu 8 rakaat, kemudian sholat witirnya 3 rakaat. Dan itu jangan dipersoalkan. Sebab pernah terjadi dia sholat witir itu dilaksanakan 2 dan 1. Padahal kalau dilaksanakan 2 dan 1 itu terjadilah perselisihan di antara jamaah. Daripada terjadi perselisihan itu lebih baik kita tinggalkan hal-hal yang menyebabkan perselisihan paham itu, yang nanti akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik di antara jamaah. Kemudian sholat sunat berikutnya adalah sholat sunat tahiyatul masjid.
begitu kita sampai ke masjid, sebelum duduk sholatlah kita 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Ada sholat rawatib, ada sholat lain. Jadi ada sholat rawatib, ada juga yang tidak. Ada yang sholat sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, kemudian sebelum maghrib, kadang-kadang dilakukan oleh Nabi. Selanjutnya sholat sunnah sesudah sholat maghrib, kemudian sholat sunat sebelum sholat isya, ada juga yang melaksanakannya, dan sholat sunnah sesudah sholat isya. Kemudian ada sholat wudhu. Artinya banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wudhu, sholat sesudah kita berwudhu, kita sholat. Kemudian sholat tahajud. Kemudian sholat istikharah. Sholat untuk menentukan pilihan kita. Yang mana yang sebaiknya kita pilih, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sholat istikharah. Biasanya orang yang ingin melaksanakan suatu pekerjaan, atau orang yang akan melaksanakan pernikahan, sebab bisa saja terjadi gara-gara dia melaksanakan pekerjaan itu dia bermasalah, atau bisa juga terjadi gara-gara dia mengawini perempuan itu ada masalah. Nah, ini yang diharapkan agar supaya kita sholat istikharah. Kemudian sholat hajat. Dan ada lagi sholat yang tidak dibatasi waktunya. Kecuali menurut para ulama ada yang menganggap kecuali sholat sesudah subuh dan sholat sesudah asar. Kemudian ada sholat sunat taubat. Apabila orang itu sudah insaf dari perbuatan jahatnya, dia taubat. Selanjutnya ada sholat tasbih, ada sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Ini sangat dianjurkan. Kemudian sholat khusuf dan kusuf, sholat gerhana matahari atau bulan, sholat istisqa, sholat memohon agar diturunkan hujan oleh Allah SWT. Kemudian sholat duha. Kemudian sholat sunat Isra. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sholat sunat yang telah ditetapkan oleh Allah itu ada sunat sholat. Sunat sholat itu misalnya membaca doa iftitah, itu hukumnya sunat. Kemudian membaca ayat sesudah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian bacaan waktu ruku, bacaan waktu sujud. Kemudian salam yang kedua. Tapi sebaiknya lebih baik kita laksanakan semuanya. Ya, sunat-sunat sholat itu kita laksanakan semuanya dengan baik. Insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran, memberikan pahala, memberikan balasan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan kita ini semua sebagai hamba Allah yang selalu beribadah kepadanya. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.